Dua tim sudah siap untuk melakukan pertandingan kembali. Sudah siap menuju ke Land of Dawn kembali. Jadi langsung saja tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Masih semangat tampaknya Pak Bung. Masih. Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn. Di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Untuk Kelra, Waduh. Defy udah digunakan loh. Untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Joehead. Sementara sekarang Bell menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan ya sesuai ekspektasi Fanny. Sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Joehead. Tepat Dengan ya. ada satu missile dengan missile expert-nya enak banget gitu. Pakai drill juga Joehead nih. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi farmnya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah terpacu. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersiap tapi King Kong hampir saja. Pick off begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan oke, Brusco dan juga Ogen. Didorong dulu ya Spiro Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit pala bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi turunkan tempo. Satu first blood yang cukup pagi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentunya kali ini kalau aku ngeliat Fanny sebenarnya nggak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Apalagi lawannya Alpha, jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi atau kalau dia tetap emang bisa paksa. nge-boost banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Itu. Makin alpanya tuh yang kemana-mana, ntar tuh buset dah. Sulit banget. Kita lihat ya. Nampaknya Onyx sih kalau ngeliat dari setapannya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kongnya sudah mulai join ke area terdepan. Ada Bruce Pay udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle selanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Leptesi tidak akan bisa melakukan banyak hal dan juga Trump Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Bahkan itu sekarang Astapa Forcia membuat Kyle Tesi menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari tim Falcons dan lihat mereka tampaknya serah ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Cutthroat ya? Sementara sekarang PL sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off, ya udah Onyx PH itu sinyal untuk mundur tampaknya ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 3 buah poin secara total dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia milikin. Tapi setidaknya hidupnya udah mereka tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Nggak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya kalau nggak ada flicker Pak Pulung. Yep. Itu yang terjadi. Joehead tentunya kontrol bush-nya sangat-sangat kuat dan nggak bisa Udah ada satu korban sepertinya. Ada status Spirit of Destruction dan Super Prince. Entah Dibales. bagaimana ceritanya. Terculik, tertangkap basah. Dibales itu Ogun pakai flicker. Yep. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi. Yep. Mid dibales mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin tim Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk Luo Ying. Sejauh ini sama berarti statusnya ya. Antara PO dan juga Super Prince. Ya. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level apa untuk King Kong begitu pula. Kaltisi malah tertinggal. Jadi ini malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Yep. Mungkin ada 2 player di atas tapi itu adalah Luyi, kita tahu mereka bisa berpindah tanpa dengan sangat cepat. Ya. Sementara sekarang Turtle benar-benar gak bisa dipegang bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. Super Prince sudah mulai dekat pula. Siapa lagi targetnya? Karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja dengan ada Samar Pon yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang King Kong. Jika ada Spirit of Misery tadi sepertinya memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah nggak mengeluarkan flicker tadi. Ya udah mending hilang aja daripada cooldown lama. Udah mending dia balik ke base secara
terpaksa. Iya, pulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. Benar. Dan kenapa menit 6? Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Yap, udah 2.400-an. Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. yap, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya kan ya. Berani itu tadi. Mereka berani banget dan Dari itu membuat flickernya View malah bisa dibilang. Itu udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. sementara sekarang Flaptzy masih tetap stay berada di dalam area yang dia milikin. Hey, ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka perginya dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings, gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position dan Team Falcons kali ini. Mereka terus sabar dulu lagi. Ngasih farm ke arah Super Marco sih. Karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa ngenetralin Fanny yang nanti mid game, late game. Itu mainnya condong ke arah split push. Yap, setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah. Kalaupun nanti mau main live Waduh. landing jauh nanti Ogwen. Tidak untuk waktu yang lama selesai. Ogwen menghilang, Kirk mulai mendekat, Flaptzy diusir. Gila, burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi dari Onyx Philippines. Turtle yang terakhir sudah muncul di area line of down. Apakah Onyx Philippines mendapatkan perfect turtle di game ketiga kali ini? Yap, di bagian tengah ada satu otor lagi berhasil dihancurkan. Ada satu pop-up buff yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi dua player, tidak bisa pergi ke arah manapun. Tapi pop-up buff King Kong hampir saja. Dan ada satu lagi injektor bahkan sama Porsche. Sama Porsche udah mulai bergabung di lapangan tersebut. Di mana mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada Spirit of Destruction. Akankah kali ini Super Marco join dalam pertempuran? Tidak ternyata. Helranya berdansa Pak Bulung, Yap. itu Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. Kaltizi nggak bisa kemana-mana dan bahkan Flaptzy-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya burung zoning ya. nggak bisa. Ini Parsyanya benar-benar nge-zoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Marsanya udah mundur. Yap. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines udah dua kali melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu otor lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya ya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasilkah injektornya tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Ogwen mencoba untuk bisa melakukan semua hal yang beda. Tapi tidak pola damage bahkan King Kong yang tadi ada Cutthroat. Apa terlalu dia menyelamatkan pergerakan Grid tapi pada yang lain Kaltensy tidak memiliki satu nasib yang sama dan Flaptzy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau. Itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Bukan sekarang. Super Marco tetap mendapatkan 1 poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold dan juga Super Prince. Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu banyak Pak Bulung. Ya udah dapetin 1 aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya benar-benar mantep. 2 parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Telra urusin yang depan, King Kong tadi dapetin pick ke arah Ogwen dulu. Dan udah habis itu formasi Team Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya. Turtle yang tadi emang benar-benar mereka ingin ambil ternyata udah jadinya dicuekin. Jadi Lord gratis. Lord sekarang gratis. 1 daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Kalranya udah mau jadi Holy Crystal. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk Team Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic resistnya dikit loh dari sisi Team Falcons. Jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Kalra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, Brusco main clap shot tuh barusan. Karena dorong best turret ya. Ya ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini. Lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Kalra nggak takut untuk ngebuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari EXP-nya dia berani gitu. Kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti Kalra untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari Team Falcons. Holy Shield tampaknya ya, yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya Team Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak. Ngarepin minion datang ke arah base aja untuk mendapatkan card.
Itu dia Fedora Strike langsung dikeluarkan, terkena ke arah Flaptasy, mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain, Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan, namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan Fedoranya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi The Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Flaptasy tidak mau lagi untuk beri begitu banyak damage sama teman tubuhnya. Dan sekarang waktunya untuk King Kong, tapi Spiro Bisari, King Kong masih bisa selamat, King Kong masih bisa kabur. Ada SOD tapi tidak connect karena siapapun bahkan tuh Super Prince masih berhasil menyamakan diri, satu hit lagi. Marco tidak bisa. Tempat yang lain, double kill didapatkan. Dan sekarang Ogwen lah tersisa sendirian. The gold standard, Kelra kembali memberikan damage yang sangat luar biasa. Timingnya benar-benar presisi. Dan 4 member terkapar begitu saja di Land of Dawn. Wah, tim fight macam apa lagi? Mereka ingin pulang, disamperin Luyi, ternyata dilanjutin, mereka kasih lagi, mereka gas lagi. Dan Kelra sudah sangat sulit untuk ditundukkan. Gila, satu Holy Crystal tadi benar-benar mengubah fight dan Kelra. Oke, di tempat yang lain Kelra sendirian terlalu berani dan Kelra. What happened? Auto posisi. Offside. Terlalu auto posisi tadi, recall-nya terbaca tampaknya dan dia berhasil di shutdown. Menurunkan tempo tapi King Kong. Oke, King Kongnya dan Solo kill? Solo kill aja. Solo kill Flaptasy. Gila. Flaptasy loh. 0-4-0 dan ya King Kong, Flaptasy udah kayak kertas di hadapan King Kong. 6-0-2. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah, oke, Lord selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru, Kelra mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau bener-bener ada yang nyampe ke situ ya Gon ya. Gua yang pulang nih Gon beneran. Kok bisa gitu? Astaga, gimana ini turun tempo tapi Lord take. Yap. Falcons mencari informasi begitu pola Onyx Philippines karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan di map loh. Onyx Philippines Waduh, Flaptasy. harus berhati-hati juga dan positioning Super Prince harus optimal dan tampaknya mid push menjadi pilihan Super Prince. Yap. Untuk memberikan damage dan ya Lord free misinya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco. Ya. Karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba, grill ya, aksi grill, seperti ini. Itu dia, Avatar of Guardian mendadak. Ada Ogwen yang penting. Mendadak. Sebentar sekarang King Kong, woi. Dua player tersahabat, begitu menyakitkan, bahkan Super Prince yang tadi hadir untuk bisa mengantarkan damage, tapi Ogwen udah sangat dekat jaraknya, tapi dilemparkan dengan ejector kembali masuk ke dalam area defensif dari Onyx Philippines. Ogwen tertangkap basah. Wah, Ya seenggaknya menyelamatkan Super Marco, memberikan ruang. Immortality-nya sayangnya sudah hancur dan 5 lawan 4 dengan adanya Lord. Kemungkinan besar Onyx Philippines mendapatkan match point. mau pulang loh dia, dilempar lagi pakai ejector. Jahat banget. 5 melawan 4 plus adanya Lord. Akan seperti apa? Satu atau Porcel untuk dikeluarkan tapi gagal untuk bisa menginjektor. Tapi ketinjektornya ke tempat yang lain. Bahkan coba lihat King Kong. Dapatkan belakang. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Marco. SOD tapi tidak sempat. Wow. Onyx Philippines. Mereka berhasil mengamankan game yang ketiga